Jadi hari ini itu tadi agendanya pindahin Laura ke petinya, ke rumah selamanya itu. Terus keluarga memutuskan untuk dikremasi juga, untuk dibawa pulang sementara. Dan mungkin nantinya akan ditaruh di rumah aku atau dikuburkan. Tadi baru selesai, sekarang lagi diproses di kremasi masih. Jadi kronologinya itu kita pergi ke podcast. Nah, di saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah sesak nafas karena asam lambung juga. Dia memang belakangan ini lagi stres banget karena kan memang lagi viral-viralnya ya berita. Terus aku kan nggak bisa kontrol juga apa yang dia baca, jadi mungkin dia kepikiran terus-terusan dari situ. Pas di perjalanan dia sesek, dia memang sering ya kayak gini, memang suka stres gini, jadi sering sakit asam lambung juga. Kita beliin obat yang dia sering minum, tapi kurang baik gitu, dia nggak terlalu membaik juga. Tapi saat di podcast dia bisa berhasil ngobrol pas pulang. Setelah dari podcast itu kita nggak pulang ke rumah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit yang di dekat rumah. Udah di dekat rumah, udah dicek darah, saturasi, jantung, pokoknya dicek sama dokternya. Semuanya katanya baik-baik aja, nggak ada yang urgent, kecuali memang waktu itu darah merahnya tinggi dan disaranin sama dokter untuk pulang besok kembali lagi untuk cek penyakit dalam untuk spesialisnya, karena kan di situ posisinya kita ke UGD itu jam 1 malam sampai jam 3 jam 4 pagi kita tunggu di situ. Udah akhirnya kita pulang karena Lauranya juga nggak mau dirawat, dia minta pulang, akhirnya kita pulang. Saat pulang kita tidur jam 5 pagi ya. Kita tidur jam 5 pagi. Terus jam setengah 9 itu Mama udah bangun, udah ke kamarnya Laura. Tapi di situ posisinya Laura ada suster ya. Waktu itu kita minta tolong untuk temennya datang satu buat bantuin dulu sebentar supaya kita bisa istirahat juga kan, keluarganya semua, supaya bisa gantian. Terus Mama masih suapinin Laura 1 sendok madu. Terus Laura masih sempat bilang rasanya manis, dia bilang gitu. Terus karena Mama beliin dia bubur, Mama pergi turun buat ambil bubur itu. Saat naik ke atas lagi, kamarnya Laura lagi, udah gak sadar diri. Terus akhirnya langsung kita semua bangun ke rumah sakit. Kita berangkat jam 9, kira-kira di perjalanan ke rumah sakit 20 menit. Tapi pas sampai rumah sakit, ternyata Laura memang udah gak bernyawa. Kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request ke masnya, aku mau bantuin. Gak full aku semua, aku bantuin untuk pakein blush on-nya sama untuk pakai lipstick. Karena aku tahu dia gak terlalu suka makeup yang menor, jadi aku sebisa mungkin bikin supaya itu masih tetap mukanya Laura. Support dari teman-teman. Ini aku juga kesempatan, aku makasih banget buat yang udah ngebantuin kita selama ini. Dari semuanya itu benar-benar yang supportnya itu aku sampai terkagum-kagum. Aku sampai yang benar-benar gak ngerasain kewalahan dari harus ngurus dokumen ini itu semuanya dibantu. Kalau aku ya yang paling aku kenang itu pas kita kan aku selalu berdua ya jagain Laura malam-malam sampai pagi tuh subuh. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran. Terus kita suka nonton film horor, itu sih yang paling aku bakalan kangen juga. Oh, untuk kasusnya masih berjalan, tetap berjalan lah, hukum ya hukum, itu aja. Aku nggak akan cabut, aku bakalan perjuangin, justru aku lebih perjuangin apa yang Laura perjuangin selama ini. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang dia perjuangkan dari dulu. Sekarang dia mungkin udah tenang, udah ngeliat banyak yang mau bantuin dia, yang bisa ngeperjuangin lagi, ya aku pasti terus sih. Oh, kita kan maafin, kita memang maafin kok. Tapi
hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Dan setelah perilakunya selama setahun kemarin itu, aku memang nggak serak aja lah, aku nggak terima adik aku digituin. Jadi aku mau ya lanjut aja kasusnya, karena ya kalau dia dari awal bisa tanggung jawab mah nggak akan kita giniin juga kan. Dari awal kita tunggu 1 tahun loh itikat baiknya. Aku nggak ketemu sih ya, aku emang keluarga kita nggak terlalu mikirin itu, kita memang benar-benar fokusnya ke Laura, apa yang bisa bikin Laura nyaman di detik-detik terakhirnya, temenin, bikin supaya dia senang dan semoga dia bangga sama kita udah bikin sebagus ini. Laura itu emang dari dulu sayangnya sama Rido, sama dia deket banget. Bahkan kayak kalau misalkan aku lagi cekcokan nih, lagi berantem sama Laura, itu pasti dia ngadunya ke Rido, ntar minta tolongnya ke Rido. Makanya aku tahu dari semuanya itu pasti aku tahu banget yang paling dia sayang dan paling dia kenang itu emang Rido. Oh itu dapat dari yayasan. Ya itu katanya buat bantu Laura cari terapi yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus, supaya Lauranya bisa senyaman mungkin. Tadinya itu buat beli kursi roda yang baru yang elektrik supaya dia bisa jalan-jalan sendiri, nggak perlu didorong sama orang. Kita mau beliin dia juga kasur elektrik supaya dia yang kayak di rumah sakit, supaya lebih gampang buat dia juga. Banyak lah, kamar mandi dirombak supaya lebih gampang buat Laura masuk sama keluarnya pakai kursi roda mandi gitu kan. Ya, tapi emang Om Deddy itu kita pertamanya memang nolak karena kita nggak enak dan kita memang nggak butuh banget gitu. Jadi tapi karena Om Deddy maksa, ya akhirnya mau nggak mau karena dianya juga nggak enak. Ya udah akhirnya kita pakai buat hal yang baik. Itu juga ada salah satu amanah dari Laura waktu itu, uangnya itu beberapa akan disumbangkan juga. Jadi kata Laura dulu dia bilang, aku kan nggak butuh-butuh banget, ntar kita bagi-bagiin aja kan, mau Natalan, ntar kita cari ya panti asuhan. Laura mau baginya ke panti asuhan. Tadinya harusnya minggu ini kita mau belanja ya Wi, kita mau belanja bareng, beli yang dibutuhin di sana gitu loh, kayak ya sabun, shampoo, mungkin buku-buku, tas. Kita mau beli itu tadinya sama Laura jalan-jalan karena Laura juga mau ikut tadinya. Cuman ya ntar sama aku aja aku jalan. Gak ada sih, memang Laura semuanya tercapai dia. Makanya mungkin dia siap juga ya untuk pergi. Jadi kayak dia udah tenang, dia udah ngerasa udah gue udah cukup kok nih, semua yang bisa gue lakuin, tinggal lanjutin aja. Aku cuman sedih kayak Laura nggak bisa ngeliat adik-adik aku yang kecil buat jadi dewasa gitu. Bahkan kemarin aja yang kecil aja sampai nangis, sampai tulis surat buat Laura. Katanya semoga Laura baik-baik aja, maksudnya nggak sakit lagi dan bisa ketemu di mimpinya.